kembali lagi di podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Cantik banget sih Ci Jenny hari ini. Ini Kok marah dibilang cantik? Kok pasti marah? ada. Biasa orang kayak gitu ada maunya. Pernah gak sih? Mau ditraktir apa? Oh, Sushi, boleh lah, sushi. boleh. Nah, aku tadi bilang Ci Jenny cantik kok dimarahin sih? Terus sekarang ngapain siul-siul? Cantik. Ih, gak apa-apa Gue sih. juga bisa. Mungkin kalau dipuji cantik sama orang cantik kita kalau dipuji cantik sama orang ganteng kita nggak marah. Iya gak sih? Tapi sama opa gitu. tapi kalau dipuji cantik sama misalkan nih teman-teman pernah gak sih lagi jalan terus abis itu ada segerombolan bapak-bapak atau abang-abang itu tuh nggak kenal lagi sama kita, tiba-tiba kayak gimana sih tadi aku nggak bisa siul soalnya cantik, Cewek. seksi. Pernah gak sih digituin Ci? Dari kecil pun ada pernah lah. Dari kecil ya. sampai sekarang masih gak? Terakhir itu ada lah pernah. Iya, gede juga pernah. Dulu Pernah tuh di daerah-daerah yang nggak sebut lah ya. ya Adalah deket sini, daerah rame itu. daerah rame. Mm-mm. Ternyata Ci Jenny pernah ngalamin. Aku juga pernah digituin. Dan baru sekarang ada istilah namanya catcalling. Dulu toy disiulin sama abang-abang. ya kan? Iya, dulu mah dipikir biasa ya. Biasa aja gitu. Nah, mungkin ada orang yang biasa aja sama hal itu. Tapi ada juga loh yang sampai ngebekas gitu. Jujur ya, kalau misalnya kita pernah ngalamin ini teman-teman, aku ngerasa kayaknya mungkin cewek-cewek yang pernah lagi dimanapun pernah ngalamin catcalling. Iya. Atau mayoritas pernah lah ya. Karena catcalling ini tuh nggak cuma dilakuin sama abang-abang di pinggir jalan aja. Kadang ke anak kecil juga Ke sih. anak kecil Iya. juga gitu. Dipanggil lah seksi, dipanggil lah cewek. Montok gitu aja udah Iya, masuk atau enggak catcalling nggak sih? matanya ngeliatin kita sampai bawah atau ngeliatin Kedipin. iya, terus kayak ngeliatin bagian-bagian tubuh gitu gitu. Jujur teman-teman, siapa sih yang nggak risih? Risih Iya. gak sih, Ci? Risih banget. Risih banget. Pengen aku gitu. Nah, karatein. hari ini tuh pengen bahas soal ini. Apa sih yang pengen gue bahas? Pertanyaannya mungkin kayak ada beberapa orang yang santai sama hal itu, tapi ada yang benar-benar kayak udah nggak bisa tahan karena mungkin tindakannya udah masuk ke dalam pelecehan verbal atau bahkan kadang bisa sampai berujung pelecehan seksual. Bisa Iya. loh, maksudnya Ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya dari- sampai ke situ. Kalau kalian cewek-cewek dan dengerin ini, gue cuma pengen bilang jangan diem aja sama hal itu. Kayak mungkin berbagai respon tuh ada tingkatannya lah. Tapi aku pengen nanya dulu nih Ci Jenny. Kalau Ci Jenny amit-amit sampai digituin lagi habis ini, apa sih yang bakal Ci Jenny lakuin? Kan aku pernah di daerah yang rame itu tuh. Lagi jalan mau beli kado kayaknya waktu itu ya. Gitu. Nyari-nyari kado tapi ke daerah itu gitu. Di daerah Senen sama daerah Pasar Baru lah. Oke. Gitu kan. Itu kan Senen kalau teman-teman tahu terkenal daerah itu ya. Banyak. Benar-benar. Banyak gitulah, teman-teman cari aja di Google lah. Aku nggak usah sebut ya. Daerah Senen tuh terkenal apa selain baju-baju secondnya, terkenal ada lagi lah gitu kan. Di daerah Senen itu pokoknya banyak ya orang-orang begitulah ya, yang suka gangguin cewek-cewek gitu. Pernah aku sekali gitu, cuma waktu itu kan masih 20-an gitu kan. Itu. Dan belum ngerti harus ngapain, walaupun udah umur segitu kan pikir hal biasa gitu, sebelum sampai ada istilah sekarang ini catcalling, dan itu udah termaksud pelecehan, udah sampai seberat itu tuh gitu kan, catcalling itu gitu. Dulu kan enggak gitu. Jadi pas pernah cuma ngeliatin, aku ngelirikin itu bapak-bapaknya, apa lu cuma gitu doang kan. Terus pergi lagi gitu, nganggep ya udah angin berlalu. Nah, yang terbaru itu mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu gitu, daerah Pasar Baru itu kan rame gitu. Itu juga banyak ya abang-abang, mas-mas itu di situ. Waktu itu urusin jahitan lah ya, main ke situ. Terus ada tuh orang, cewek gini-gini, aku lupa dia ngomong apa, tapi itu udah melecehkan. Karena aku kan sekarang udah pemberani ya teman-teman ya, nggak kayak dulu gitu. Aku putar badan, aku samperin abangnya, Vina. Lu ngomong apa lu? Gitu.
nggak pantas lu, aku gituin. Jadi aku kalau kan Vinka nanya sekarang reaksinya gimana, ya sekarang aku berani gitu, aku datengin, aku berani. Benar-benar. Gitu. Sama orang kayak gitu aku udah kesel jujur aja gitu. Itu namanya kayak merendahkan cewek gitu, dan aku sebagai cewek nggak mau dia juga ngelakuin ke aku dan ke orang lain. Ke orang lain, gitu. betul. Betul, seperti itu. Thank you for sharing, Ci. Jadi teman-teman mungkin ada dalam hati teman-teman kayak gue nggak berani kayak yang Ci Jenny lakuin gitu. Gue pengen bilang kalau misalkan kita ngalamin itu lagi ya, dipanggil di pas lagi jalan atau dimanapun, bahkan catcalling itu nggak cuma di tengah jalan doang loh. Kalau kita lagi dimanapun kita berada, tapi ada orang yang ngegodain kita, yang kayak ya maksudnya dalam artian Sopan lah, bukan gitu. pujian yang tulus ya. Maksudnya Iya. kalau emang misalkan kita dipuji sama lawan bicara kita, hari ini kamu cantik ya. Kita kucing kayak lewat cuma Iya, cuma di gitu-gitu, gitu. emang kita kucing. Itu kan mengundang ini ya, maksudnya kayak maksudnya apa tujuannya Iya. gitu. Jadi pokoknya bedakan dulu nih teman-teman antara orang yang emang memuji dengan tulus, yang maksudnya emang ya maksudnya tuh menghargai kita loh, pujiannya tuh bilang mungkin teman-teman cantik atau gimana, tapi ya kata-kata yang sopan, yang tidak merendahkan atau gimana. Kalau emang itu sifatnya udah gak nyaman gitu, dan maksudnya jadi trauma juga buat teman-teman. Pertama, mungkin kalian bisa ngelakuin step-step ini. Yang pertama, langkah pertama adalah kita memutuskan untuk menghindari atau melawan. Ada orang yang seberani si Jenny bisa ngomong to the point. Ada juga yang mungkin tahu kalau dia nanti jadinya takut atau jadi terintimidasi gimana. Jadi ya putusin aja dulu mau menghindari atau mau melawan gitu. Kayak baca situasi, apakah itu gerombolan abang-abang yang kayaknya bawa senjata, Iya. atau mungkin kayak dia tiba-tiba bisa ngapa-ngapain, atau Kalau di tengah keramaian sih Iya. kita bisa minta Bisa minta tolong ya. Cuma kalau tapi kalau lagi misalkan di jalan situasinya nggak ada orang, malam-malam, ya aku juga bilang kayak lebih baik kita bijak gitu. Iya, betul. Lebih baik bijak, apa emang harus kita hindari, dan ya udah kita abaikan gitu. Dan ya daripada kita dapetin misalkan kekerasan atau apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada kesempatan nih teman-teman, kita boleh loh berani untuk tunjukin kalau kita tuh nggak nyaman. Apalagi kalau di tempat-tempat yang sifatnya lebih formal ya. Misalkan Iya. ada lawan bicara kita, misalkan teman kita di kantor yang nge-catcalling kita. Iya. Yang kayak misalkan lagi di kantor, tapi ada yang kayak mau kemana gini-gini. Ya maksudnya nanyanya beneran kayak yang kayak abang-abang tadi gitu loh, bukan yang emang beneran nanya gitu Iya. ya. Dan maksudnya ya sifatnya kayak jadi merendahkan. Speak up aja gitu. Kayak maksudnya pelecehan verbal tuh nggak cuma didapat waktu lagi di jalan atau di tempat yang gitu doang gitu loh, tapi dimanapun kita bisa dapetin itu. Iya, betul. Kita bisa loh ngelawan itu dan bisa nunjukin kalau kita tuh nggak nyaman gitu. Karena ya kalau kita berani kayak Ci Jenny udah lakuin tadi tuh good example banget ya. Dia berani ngelawan dan akhirnya ya abangnya juga jadi nggak ngapa-ngapain kan Ci. Iya, dia langsung enggak deh kayak gitu. Enggak ya udah gitu lah. Maksudnya ada kalau kita berespon tuh bisa juga loh. Maksudnya orang tuh jadi oke, gue sadar kalau gue nggak boleh ngomong kayak Nggak gitu. lagi, nggak semua cewek bisa digituin. Betul sekali. Kalau misalkan dapet catcalling di kondisi yang kayak banyak orang atau mungkin ada orang lain sekitar kita, boleh kok kita nunjukin kalau kita tuh nggak nyaman, bilang Pak tolong ya jangan manggil-manggil saya kayak gitu lagi. Iya. Tolong ya jangan maksudnya manggil dengan cara kayak gitu lagi gitu. Jadi ya atau enggak kalau misalkan takut buat ngomong, bisa plototin dulu abangnya gitu, kasih tatapan sinis gitu kan. Sebenarnya Vinka, tujuan ini kan juga yang nonton ini pasti ada yang anak-anak cowok dong. Betul, gitu. betul. Bisa juga mengencourage mereka ya supaya nggak mengcatcalling. Calling, Anggap aja kalian punya adik cewek digituin gitu. Sama perlu ditanya nih, tujuan catcalling itu apa sih? Sebenarnya mereka pengen apa, pendapat Vinka, kayak mau atensi kita atau cuma sekedar iseng? Kalau menurut aku mereka udah mulai berpikir yang agak jauh sih. Mereka pengen lakukan pelecehan, tapi ya pelecehan secara fisik nggak mungkin langsung dilakukan gitu kan. Jadi ya lakuin pelecehan secara verbal dulu. Aku nggak memojokkan laki-laki di sini karena kita bukan SJW juga. Iya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang kayak bisa manggil cantik, seksi, semua dimulai dari mata. Jadi pesan-pesan ya, maksudnya buat kita kalau melihat, maksudnya kalau melihat lawan jenis gitu ya, tolong maksudnya lebih bisa menghargai dan bisa mengontrol isi mulut kita gitu. Iya. Jangan sampai kayak ya kita juga ke laki-laki mungkin pernah lah ya, maksudnya kayak ya mungkin kita nggak nge-catcall yang kayak yang dilakuin orang-orang di tengah jalan itu, tapi jangan sampai kita merendahkan orang ya, maksudnya dengan ya awalnya kayak
melihat dia, melihat fisiknya, atau mungkin maaf melihat bagian-bagian tubuh yang maksudnya harusnya tidak untuk diperhatikan gitu, ya akhirnya mereka jadi ngeluarin tuh lewat mulut gitu, cewek mau kemana gitu, karena merasa cewek tuh nggak berdaya, merasa cewek tuh seneng kalau digituin, atau kayak ya maksudnya mereka memuaskan keinginan mereka sih Ci. Gitu. Nah, aku sebagai cewek juga jadinya sadar supaya nggak di catcallingin atau dapat pelecehan gitu. Hindarin berarti ya pakaian-pakaian yang seksi di tempat umum. Ya kecuali kalau ada party kondangan itu kan emang semuanya bajunya mungkin begitu. Betul. Ya gitu. Misalnya di Bali atau di pantai memang udah biasa pakai yang agak-agak terbuka, agak seksi gitu. Cuma lihat di daerah tempat teman-teman ada gitu kan, pakaian yang rapi gitu, terus jangan terlalu mengundang ya. Iya. Perhiasan segala macam, tata rambut, muka atau gimana gitu. Sebenarnya pasti akan ada orang yang bilang itu kan hak gue mau berpakaian gimana. Aku yakin ada yang berpikiran kayak gitu. But kita cuma pengen nyampein pendapat kita ya, maksudnya sesuatu yang emang sebaiknya kita lakukan adalah kita mengerti norma-norma di sekitar kita. Kalau emang tempatnya tempat yang formal, berpakaianlah formal. Kalau emang tempatnya sebaiknya ya kita tahu tempat aja sih, benar Cini bilang kalau emang itu tempat buat berenang ya pakai baju renang, tempat untuk pesta ya pakai baju pesta, tempat di jalan umum ya pakai baju yang sekiranya bagian-bagian tubuh kita setidaknya tidak terekspos gitu. Ya aku ngerti pasti banyak yang kayak pengen berekspresi lewat berpakaian ya, but lebih baik menghindari. Dan kalau misalkan gue udah berpakaian sopan, mohon maaf nih mungkin ada teman-teman juga yang kan aku udah berhijab atau aku udah berpakaian tertutup kenapa masih digodain, ya itu kesalahan di orang itu gitu. Pokoknya kita sebagai cewek, kita bukan cewek murahan lah ya, yang mengobral bagian-bagian gitu. Memang kalian bebas berekspresi, cuma ingat value kalian tuh mahal. Betul, kita berharga dan ya bukan berarti kalau kita berharga ya berarti aku nggak boleh pakai baju ini dong. Bukan seperti itu pola pikirnya, tapi lebih baik kita berpakaian yang tepat ya, ya maksudnya nyaman bagi kita dan orang lain ketika melihat tuh tidak ya gitu loh. Tapi aku nggak bisa nyalahin juga sih Ci, mungkin ada cewek-cewek yang bagian tubuhnya memang sudah diciptakan seksi dari Tuhan ya. Memang maksudnya mau dia pakai baju seketat apa, serapet apapun, setertutup apapun ya memang masih kelihatan seksi. Ada aja sih, tapi aku cuma bisa bilang yang itu bukan salah kita gitu. Kalau kita udah menjaganya. Itu dong lagunya dong, aku lama waduh kita jadi cipta paling seksi. Ya lebih ini aja sih, lebih bijak aja gitu. Iya, betul. Kalau kita merasa udah maksudnya nggak ngelakuin hal-hal yang ngelakuin hal-hal yang sewajarnya, kalau emang orang-orang yang terpancing ya kita nunjukin tadi loh rasa tidak nyaman kita. Nah untuk kali ini jadilah orang yang berani speak up, tapi ingat kalau di kondisi yang memang memungkinkan untuk speak up. Kalau di tempat-tempat sepi, rawan kriminalitas, lebih baik jangan. Oke. Dan yang kita bisa lakukan berikutnya adalah berani untuk minta tolong sih. Kalau misalkan kita lagi ngalamin hal itu, ya kita bisa untuk kayak ya aku nggak tahu sih, ada orang yang mungkin upload juga di sosmed ya. Kalau misalkan dilecehkan di kereta atau tempat-tempat umum gitu. Tapi kalau emang teman-teman merasa ya atau enggak di IG gitu-gitu, upload foto seksi dirinya gitu kan, terus ada komen-komen yang melecehkan, ada yang menonjol, bener-bener yang menonjol tapi bukan bakat, tapi bukan bakat, kayak nah ya kayak oh iya benar, catcalling tuh nggak cuma di jalan raya loh, tapi kalau teman-teman misalkan itu kan citra diri kalian gitu loh, yang diri kalian tampilkan. Ya teman-teman bisa coba untuk speak up, untuk bilang ya maksudnya untuk marahin lah ya ibaratnya, untuk kalau ngasih tahu ke mereka itu bukan hal yang benar dan kita nggak mau direndahkan dengan cara seperti itu. Dan ya tadi sih kalau misalkan emang kayak udah ngeliat nih ada gerombolan orang-orang yang berpotensi kayaknya mau nge-catcalling, mau bertindak kriminal, lebih baik menghindari. Lebih menghindari. Kayak aku tahu mungkin sebagai cewek kayak terus kita gimana dong, kita merasa terancam jadi cewek tuh sedih tahu di catcallingin balik jangan ya kita tadi sih bisa bertindak. Jadi
kita bisa jadi perempuan beri dia pelajaran. yang bisa memberi pelajaran bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi gitu. Dan tadi ya kita jadi high value woman yang maksudnya bukan cuma dari berpakaian sih, maksudnya ketika orang itu berharga segala macam tuh nggak cuma dilihat dari pakaian, tapi kita bisa menempatkan diri dan kita bisa melawan kalau ada tindak-tindak kayak gitu. Jadi bukan salah kita kalau kita emang cantik, ya kan si Jenny emang cantik nih gitu. Aku lagi ntar aku terbang atau mungkin kita suka berpakaian, iya aku suka pakai baju kayak gini gitu. Iya. Tapi ya sewajarnya kita aja, dan ya kita tuh semua berharga gitu. Tidak ada satupun di antara kita yang harga dirinya rendah karena di catcallingin. Itu semua ada pada kesalahan pola pikir orang-orang tersebut gitu ya, yang bertindak kurang tepat. Jadi lebih bijaksana aja sih dalam menyikapi segala sesuatu. Mungkin si Jenny ada pesan-pesan buat cewek-cewek di luar sana atau cowok-cowok juga. Pesannya udah sama sih, yang cowok juga kan ada firmannya gitu. Jagalah hati. Bukan. Salah. Salah ya. Salah. Enggak, ketika kalian menatap aja dengan nafsu itu kan berarti ada ayatnya, kalian juga sepertinya sudah berzina itu. Jadi ini untuk sisi laki-laki udahlah gitu, maksudnya ya mungkin wanita itu yang salah berpakaian seperti itu atau gimana. Ini dari lakinya dulu nih, aku sisi laki nih ya. Ya udah gitu. Berarti kan kalau kalian sebenarnya pikir kalian bersih, kalian nggak akan fokus ke daerah tubuh bagian mana yang ini gitu. Tapi ya berhentilah gitu, mulai dari kalian ituin anak kecil, gangguin anak kecil tuh juga terjadi sama anak kecil kan gitu, montok gitu, seke megang-megang gitu. Jadi bener-bener dari kecil gitu. Untuk cowok-cowok udahlah hindarin yang fisik-fisik sama cewek, terus ngelihat yang tidak baik, hindarilah. Dari nonton-nonton itu juga bisa mempengaruhi teman-teman yang cowok sampai bisa meng-catcalling. Betul. Iya gitu. Betul sekali. Itu aja. Thank you Cijen. Jadi pesan ini tidak hanya untuk para wanita supaya kita pasang tameng atau pakai baju setertutup mungkin, tapi juga bagi laki-laki. Marilah kita jadi orang-orang yang punya saling menghargai dan ya kita tuh berharga, baik pria maupun wanita sama-sama berharga gitu. Kita di sini nggak cuma membela wanita, tapi bijaklah sih dalam aku nggak tahu ya orang-orang di luar sana apakah dapat akses untuk dengar hal ini, tapi biarlah kalau emang dia salah kasih tahu ke mereka kalau mereka nggak seharusnya melakukan itu gitu. Jadi sama-sama saling menghargai antara pria dan wanita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berani speak up sih. Jadi topik tentang kita berani speak up tuh cukup banyak, dan jangan mau untuk menjadikan itu sebagai trauma. Kalau emang nih pernah mengalami catcalling dan kayak aku ada trauma sih dalam hal itu, mungkin bisa konsultasi lebih lanjut sih, bisa ngobrol lagi gitu. Tapi satu hal, kita berharga, semuanya berharga. Jadi jagalah diri kita dari apapun itu. Gitu sih teman-teman. Pesannya itu aja buat semua cewek-cewek maupun cowok-cowok yang udah dengerin podcast ini. Semoga kalian terberkati dan share ini juga ke teman-teman kalian. Kalau yang gue ngalamin catcalling juga nih, share aja ke mereka supaya ini boleh jadi berkat juga buat mereka. Ini kayak campaign kita ya. Stop catcalling teman-teman. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel The Camper, like video ini, dan komentar juga ya. Aku pengen denger juga komen-komen dari kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. See you and God bless. Dadah semuanya.